Selamat pagi adik-adik. Belum kedengeran ya kak? Oh iya, aku gak kedengeran suaranya. Kita sapa sekali lagi ya kak ya. Selamat pagi adik-adik. Nah ini baru nih. Baru nih kedengeran kak, baru semangat. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan bersukacita selalu. Dan bersemangat ya kak. Pastinya kak. Nah sekarang kembali lagi kita di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 2 Agustus bersama dengan Kak Regina dan juga Kak Marsha. Nah kak, sekarang udah masuk bulan yang baru nih kak. iya kak betul. Berarti apa nih kak artinya? Kita masih diberkati oleh Tuhan ya kak. Iya, udah gitu mulai hari ini juga adik-adik sudah bisa ke kelas baru ya. Iya kak. Adik-adik yang kemarin di TK besar sudah bisa ke kelas kecil yaitu ke kelas 1. Ataupun juga adik-adik yang kemarin ikuti kelas 3 bisa naik ke kelas 4 yaitu masuk ke kelas tanggung ya. Iya. Jadi aktivitasnya sudah mulai dengan kelas yang baru. Dan hari ini juga adik-adik kelas 6 sudah mengikuti ibadah di Teruna ya, adik kelas 6 yang lama. Iya kak. Seperti itu. Jadi semuanya sekarang udah kelas baru ya adik-adik ya. Senang banget nih. Ya, Kak Regina, adik-adik di rumah kelihatan sukacita, habis itu masih bisa sehat semuanya. Semua karena siapa ya kak ya? Karena Tuhan Yesus ya pastinya kak. Oh iya benar juga. Karena Tuhan Yesus berarti Kak Marsha teringat nih karena kasih Tuhan Yesus tuh indah banget buat kita semua ya kak. Iya kak. Melebihi dari pelangi ya kak. Oh iya, dan melebihi bunga-bunga di taman juga nih adik-adik. Nah betul. Oleh karena itu kita ajak adik-adik untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan yuk. Iya kita undang untuk adik-adik Berdiri, kita mau bernyanyi judulnya Kasih Yesus. Semangat bernyanyi. Kita kakak minta untuk adik-adik saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ya adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu dari Kidung Ceria 151 judulnya Aku Bersukacita. Harus nyanyinya dengan sukacita juga ya iya, Kak betul. pastinya. Dan gerakannya. Oke deh. Aku bersukacita
ajak untuk berdoa. Kita akan berdoa pembukaan. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami ingin beribadah online, berkati agar ibadah online ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa aja kak yang mesti disiapin? Yang pertama kita harus menyiapkan Alkitab. Oke. Lalu selanjutnya kita juga harus menyiapkan alat tulis dan buku tulis ya untuk adik-adik yang sudah bisa mencatat. Iya. Jadi bisa tahu hari ini ceritanya tentang apa aja. Kelas kecil dan kelas tanggung ya kak. Iya betul banget. Hari ini siapa sih kak yang cerita? Kak Tasya ya kak. Oh, hari ini yang bercerita Kak Tasya adik-adik. Iya. Kalau gitu kita sama-sama panggil yuk Kak Tasya. Adik-adik yang di rumah ikutan dengan kakak-kakak juga ya di sini. Kita panggil Kak Tasya bareng-bareng yuk Kak. Oke kak. Yuk adik-adik yuk. 1, 2, 3. Kak Kak Tasya. Selamat pagi adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya? Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Nah, kalau adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan, maka Kak Tasya undang adik-adik untuk membaca Alkitabnya ya. Nah, boleh diambil. Hari ini kita membaca Alkitabnya dari Kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah, boleh diberi tanda, kemudian boleh diletakkan kembali. Kak Tasya undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini Engkau telah memberkati kami, sehingga kami boleh kembali mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan mau berkati agar kami dapat mengerti isi firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Nah, adik-adik boleh ambil kembali Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Kak Tasya akan membacakan dan adik-adik mendengarkan dari rumah. Berikut bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ya adik-adik, hari ini Kak Tasya mau bercerita tentang bangsa Israel. Nah adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tentang bangsa Israel yang mereka pergi ke sebuah tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan? Ya, tanah perjanjian kita kenal juga dengan tanah Kanaan. Nah adik-adik, untuk bisa sampai di tanah Kanaan, bangsa Israel itu punya banyak sekali musuh adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak ya, kira-kira bangsa Israel ini bisa nggak ya menduduki tanah Kanaan tersebut? Coba kita lihat ya. Nah adik-adik, bangsa Israel ternyata menang. Mereka dapat menduduki tanah Kanaan. Mereka dapat menduduki tanah Kanaan karena ada Tuhan yang menolong. Wah adik-adik pasti senang ya menjadi bangsa Israel, mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Nah adik-adik, pada bacaan Alkitab hari ini, Bapak Musa, nah ini adik-adik masih ingat dengan Bapak Musa?
Bapak Musa ini mau mengingatkan apa ya adik-adik? Ternyata Bapak Musa ini mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka berhasil menduduki tanah Kanaan itu karena berkat pertolongan dari Tuhan. Nah, Tuhan yang menolong bangsa Israel ini, mereka harus menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, adik-adik, coba dalam kehidupan adik-adik, Tuhan juga selalu menolong adik-adik. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan juga adalah sumber keberhasilan bagi kita semua. Nah, adik-adik, apa ya contoh keberhasilan kita di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini adik-adik, coba adik-adik bisa lihat gambarnya. Ada anak-anak yang berhasil memenangkan sebuah perlombaan. Wah, gimana tuh perasaannya ya adik-adik? Pasti mereka juga merasa senang, mereka merasa bangga. Tidak hanya mereka juga, tapi orang tua dan keluarga mereka juga senang. Nah, adik-adik, gambar berikut ini adalah contoh adik-adik yang berhasil untuk naik kelas. Kemudian berhasil apa lagi ya? Berhasil naik tingkat. Kakak Tasya mau mengucapkan selamat nih buat adik-adik yang sudah lulus tingkat dari SD ke SMP, atau yang baru mau masuk TK, atau yang sudah lulus dari TK menuju ke SD. Wah, keren banget. Selamat ya adik-adik. Tapi adik-adik, di balik itu semua pasti ada usaha yang harus adik-adik lakukan. Dan tentunya juga membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Nah, adik-adik dapat berhasil karena siapa ya? Karena adanya pertolongan Tuhan, dan juga Tuhan memberkati usahanya adik-adik. Apa saja ya usahanya adik-adik? Nah, usahanya adik-adik ini dia. Selama ada pandemi virus COVID-19, semua dilakukan kegiatan pembelajaran dari rumah adik-adik. Adik-adik usahanya adalah mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian juga adik-adik didampingi oleh ayah atau ibu. Dan usaha adik-adik yang paling penting adalah adik-adik harus fokus saat mengikuti. Sehingga adik-adik berhasil deh untuk naik kelas, naik tingkat di tingkat yang selanjutnya. Nah, adik-adik, kemudian kalau sudah berhasil, apa yang harus dilakukan? Nah, tentu saja adik-adik harus bersyukur. Bersyukur kepada siapa, Kak? Adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan. Caranya dengan mengucap puji Tuhan atau terima kasih Tuhan karena aku sudah naik kelas. Nah, adik-adik, yang berikutnya apa ya? Adik-adik bersyukur kepada Tuhan itu, adik-adik juga harus berdoa karena sudah diberikan keberhasilan. Yang seperti tadi ya, naik kelas, naik tingkat, atau memenangi berbagai perlombaan. Kemudian yang terakhir dan paling penting juga adalah apa ya? Nah, ini adik-adik, yang berikutnya adik-adik mengikuti kegiatan ibadah. Nah, adik-adik, sekarang ini adik-adik juga selalu mengikuti IHMPA secara daring. Nah, daring itu adalah dalam jaringan. Jadi semua dilakukan dengan jaringan internet adik-adik. Nah, kemudian ini dilihat ada gambar apa ya? Wah, ada gambar adik-adik yang juga selalu mengikuti kegiatan ibadah IHMPA ini adik-adik. Wah, terima kasih ya karena sudah setia tetap mengikuti ibadah di hari-hari Minggu mulai hari ini dan seterusnya. Kemudian adik-adik, Kak Tasya juga mau mengatakan kalau di IHMPA itu juga, nah ini adik-adik, lewat IHMPA adik-adik jadi tahu deh firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kita mau belajar bahwa yang pertama, aku berhasil karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, berikutnya adalah aku mau bersyukur atas pertolongan Tuhan. Ya, coba Kak Tasya mau ajak adik-adik juga mengucapkan di rumah, aku mau bersyukur karena pertolongan Tuhan. Yang terakhir, ini adik-adik, karena Tuhan yang menolong, maka kita harus rendah hati. Sekali lagi adik-adik, karena Tuhan yang menolong, maka kita harus rendah hati. Ya, sekian adik-adik cerita dari Kak Tasya.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya untuk aktivitas. Adik-adik bisa langsung cek ya link di deskripsi box di bawah ini. Oke? Nah, kalau adik-adik sudah mengerjakannya, nanti adik-adik bisa langsung kirim. Di mana ya kirimnya? Oh, di bawah ini sudah ada nih adik-adik. Adik-adik bisa mention di Instagram PAGPIB Sumber Kasih. Kemudian adik-adik juga bisa kirim hasil aktivitasnya ke WA Group. Kemudian yang terakhir, adik-adik bisa juga share di Google Drive. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini memang sedikit berbeda ya. Jadi, untuk adik-adik dari kelas TK, kelas 1, 2, dan 3 digabung menjadi satu. Kemudian, kelas tanggung dipisah sendiri adik-adik. Jadi, nanti adik-adik bisa cek di link yang berbeda. Nah, adik-adik, aktivitas hari kali ini akan ada pemenangnya adik-adik, dan pemenangnya akan diumumkan di minggu depan. Oke adik-adik, sekian aktivitas dari Kak Tasya. Nah, adik-adik, gimana cerita Kak Tasya hari ini? Pastinya seru ya, dan semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya Kak, benar. Tadi ada 3 poin ya Kak. Oh iya, bener banget tuh tadi Kak Tasya menekankan 3 hal penting. Iya Kak. Yang pertama, bahwa kita harus mengetahui bahwa semua apapun yang kita capai atau yang kita peroleh sekarang ini, kita boleh naik kelas, kita boleh jadi juara di kelas, itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu, yang kedua kita harus bersyukur adik-adik karena Tuhan sudah memberi semuanya untuk kita. Iya, dan karena kita sudah boleh bersyukur dan Tuhan sudah memberikan kepada kita semuanya, kita juga harus rendah hati atau tidak boleh sombong kepada orang di sekitar kita ya Iya, Kak. Kak. Nah, sekarang kita mau Memberikan persembahan. Seperti biasa ada 2 cara ya Kak? Iya Kak, betul. Nah, yang pertama apa sih Kak? Nah, yang pertama seperti biasa adik-adik boleh mengumpulkan uang kolekte atau uang persembahannya bersama dengan papa mama, dan boleh ditransfer ke nomor rekening Gereja Sumber Kasih yang nanti akan muncul di layar kaca adik-adik di rumah ya. Lalu yang kedua, apa Kak Regina? Yang kedua, adik-adik bisa taruh di sebuah amplop. Nah, nanti kalau kita sudah bisa beribadah di gereja, adik-adik bisa kumpulkan. Ya, boleh dikasih ke kakak pelayan ya Kak ya? Iya Kak, betul. Iya. Kalau gitu kita sekarang mau memberikan persembahan sambil diiringi lagu dengan judul Dari Kidung Oh ya, Ceria, Kidung Ceria 256 Hidup Kita yang Benar. Jika sudah selesai memberikan persembahan, kita berdiri, kita mau berdoa syukur. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat untuk pelayanan di gerejamu. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini masih
terkena virus wabah COVID-19 ya Tuhan. Berkati agar semua usaha pemerintah, tenaga medis, dan menteri-menteri boleh berjalan dengan baik ya Tuhan dalam membasmi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ajar kami juga untuk boleh terus mengucap syukur di rumah kami masing-masing, walaupun kami masih bersekolah dan beribadah di rumah, biarlah kami boleh tetap merasakan sukacita daripadamu untuk menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja Sumber Kasih, gereja kami, agar boleh tetap berjalan pelayanannya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tetap berdiri ya adik-adik ya. Sekarang saatnya kita akan memberi pengumuman. Oke, yang pertama apakah pengumumannya? Pengumumannya sama seperti minggu-minggu lalu, kita tetap mengingatkan adik-adik untuk terus cuci tangan agar apa nih Kak? Agar terbebas dari segala penyakit dan virus-virus yang jahat, terutama virus COVID-19. Ya. Cuman Kita juga ada lagu ya Kak ya. Iya, betul. Adik-adik pasti masih ingat lagunya seperti apa? Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Oke. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. untuk menggunakan masker jika adik-adik harus keluar rumah. Bener banget tuh Kak Regina. Dan selanjutnya juga jangan lupa adik-adik untuk selalu makan makanan yang sehat biar adik-adik tubuhnya tetap kuat Dan sehat pastinya. Kak. pastinya. Oh iya Kak, jangan lupa untuk minggu depan ikut IPA online lagi karena akan diumumkan pemenang Aktivitas yang tadi ya, yang kuis iya itu. yang kuis singkat itu ya adik-adik Iya, ya. betul. Oke, kalau gitu masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 269 Tinggallah dalam dalam Yesus. Yesus. Tinggallah dalam Yesus,
kita. Sebelumnya Kak Regina akan berdoa penutup. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui online ini sudah selesai ya Tuhan. Berkati agar firman-Mu yang tadi kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga kegiatan kami selanjutnya agar Kau selalu melindungi kami dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, adik-adik silakan mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu kita hari ini sudah selesai. Kak Marsha dan Kak Regina mau mengucapkan Selamat Hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya Kak. Selamat Hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa minggu depan.